Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan juga para ibu yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan aman, adalah kenikmatan tentram, sejahtera, damai. Kita juga diberikan kesehatan, kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan melanjutkan dan membahas tentang tafsir dari surat-surat pendek, di mana malam ini kita insyaallah akan membaca surah Al-Qari'ah dan akan membahas tentang tafsir surah Al-Qari'ah. Baik, ya, semuanya bisa dipersiapkan. Kita akan membacanya dan kemudian nanti kita akan menjelaskannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في
'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101. Surah Al-Qari'ah merupakan surah Makkiyah. Sebagaimana karakter ciri daripada surah-surah Makkiyah itu, di antaranya berbicara tentang hari kiamat. Surah ini juga membantah orang-orang kafir yang mengingkari kejadian hari kiamat. Surah Al-Qari'ah hampir sama kandungannya dengan surah Al-Adiyat, yaitu menceritakan di mana Allah Subhanahu wa taala akan membuka rahasia-rahasia yang ada pada dada-dada manusia. Dan Al-Qari'ah merupakan salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Para jemaah, hari kiamat itu banyak sekali namanya. Di antara nama yang paling masyhur, nama yang paling populer hari kiamat itu adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Sehingga kita namai dengan hari kiamat. Yaumul Qiyamah itu dari kata qiyamun. Apa arti qiyamun? Berdiri. Karena nanti manusia ketika terjadi hari kiamat, mereka akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sangat lama. Dengan waktu yang sangat lama. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dalam satu hari yang setara dengan 50.000 tahun. Berapa abad? 50.000 tahun. Berapa generasi? Manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Yaumul Qiyamah. Diberdirikan, disetrap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan marah kepada hamba-hambanya. Allah tidak mau mengajak bicara mereka. Mereka diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Yaumul Qiyamah juga Allah Subhanahu wa taala menamai hari kiamat dengan As-Sakhah. As-Sakhah. Apa itu As-Sakhah? Yaitu suara yang menggelegar, suara yang memekakkan telinga manusia. Allah juga menamakan hari kiamat dengan At-Tammatul Kubra, yaitu bencana yang sangat dahsyat, yang mengerikan. Sebagaimana Allah katakan juga tentang nama hari kiamat Al-Ghashiyah. Dan itu kita temui di dalam juz 30. As-Sakhah dalam surah Abasa, At-Tamah dalam surah An-Nazi'at, Al-Ghashiyah dalam surah Al-Ghashiyah, Al-Qari'ah dalam surah Al-Qari'ah. Al-Ghashiyah itu adalah yang menyelimuti, karena bencana pada saat itu menyelimuti seluruh manusia yang hidup, bahkan yang sudah mati akan dihidupkan oleh Allah, sehingga hari tersebut betul-betul hari yang sangat dahsyat. Selain itu, Allah juga menamai hari kiamat itu dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kenapa dinamai dengan hari perhitungan? Karena manusia pada saat itu akan melaksanakan persidangan. Bukan persidangan biasa,
melainkan persidangan yang sangat ketat sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar daripada persidangan tersebut. Setelah manusia disidang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung amalannya, sehingga dinamakan juga dengan yaumul hisab. Allah akan menghitung amalan-amalan seseorang. Allah juga katakan tentang hari kiamat, yaumuddin. Setelah dihitung, Allah akan membalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang dia mengerjakan sedikit kebaikan sebesar semut yang kecil, dia akan melihatnya. Barang siapa yang melakukan keburukan sebesar semut kecil, dia juga akan melihatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala namai juga hari tersebut dengan yaumul mizan, yaitu hari penimbangan. Akan ditimbang amalan-amalan kita itu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ditimbang. 3 hal yang akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala: amalan kita, yang kedua adalah tubuh kita, yang ketiga adalah catatan amalan kita. Itu akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nama yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah Al-Qari'ah. Apa itu surah Al-Qari'ah? Artinya adalah yang mengetuk. Kenapa dikatakan yang mengetuk? Karena suara tersebut akan mengetuk hati kita dengan keras, sehingga siapapun yang mendengarnya akan merasa ketakutan. Al-Qari'ah. Karena hari kiamat itu digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan hari yang sangat mengerikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah goncangan yang sangat dahsyat. Bukan hanya sekedar gempa dengan kekuatan berapa, 7 atau 6 skala. Bukan seperti itu. Tetapi inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, kata Allah, sangat dahsyat. Bagaimana kedahsyatan tersebut? Allah menggambarkannya di dalam surah tersebut. Yauma tarawunaha, kalian nanti akan melihatnya. Ini menjadi dalil bagi para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya manusia seluruhnya termasuk kita hari ini semuanya akan melihat kejadian hari kiamat. Langit retak, kemudian terbelah, kemudian menjadi merah merona, kemudian Allah gulung, kemudian bintang-bintangnya berjatuhan, kemudian gunung Allah angkat, kemudian Allah terbangkan, kemudian Allah diadukan gunung tersebut dengan bumi, kemudian dihancurkan. Demikian juga laut Allah jadikan api. Semuanya, setiap orang akan melihatnya. Yauma tarawunaha, tidak ada yang tidak melihatnya. Sehingga ketika mereka melihat hari kiamat tersebut, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Seorang wanita yang sedang menyusui anaknya akan melemparkan anaknya, tidak peduli, akan lupa dengan anaknya padahal dia sedang menyusuinya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, kata Allah, dan orang yang sedang mengandung akan berojol hari itu juga. Wa taran nasa sukara, engkau akan melihat manusia mabuk, kebingungan. Wa ma hum bisukara, mereka bukan sedang mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tapi pada saat itu siksa Allah sangatlah keras. Allah juga berfirman di dalam surah Taha, wa yunfakhu fis-sur, ketika ditiup sangkakala yang kedua, wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa, kami akan mengumpulkan orang-orang yang berdosa itu dalam keadaan wajah mereka itu biru. Saking takutnya wajah mereka dalam keadaan merunduk, wajah mereka itu membiru, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah lain Allah menggambarkan khusya'an absaruhum,
mata mereka menunduk ke bawah. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka. Ka'annahum jaradun muntashir, mereka seperti belalang yang berhamburan. Allah juga berfirman di dalam surah Abasa, ya, fa idza ja'atis sakhah, ketika datang suara tersebut, sangkakala yang kedua tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibunya dan juga dari bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, berlari dari istrinya dan berlari dari anaknya, enggak peduli semuanya. Allah katakan, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap orang memiliki urusan masing-masing. Melihat dahsyatnya kejadian hari kiamat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadilah hari itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Allah berfirman, Al-Qari'ah. Allah hanya menyebutkan Al-Qari'ah. Allah hanya menyebutkannya sebagai mubtada dalam bahasa Arab. Tidak ada khabarnya, menunjukkan ini adalah perkara yang serius, perkara yang takut, menakutkan, menyeramkan. Mal Qari'ah. Allah tidak menjawab. Allah masih bertanya, apa itu Al-Qari'ah? Supaya kita memiliki perhatian, supaya kita ingin tahu apa itu Al-Qari'ah. Yang ketiga kalinya Allah tidak langsung menjawab. Allah masih bertanya, wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Jamaah, tahukah kita Al-Qari'ah? Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Barulah setelah 3 kali penekanan Allah mengkhabarkan apa itu Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yaitu Al-Qari'ah adalah hari di mana manusia keluar dari alam kuburnya kal farashil mabthus, seperti laron yang dihamburkan. Tahukah kita apa itu laron? Laron yang mereka keluar di sore hari atau di malam hari, ada cahaya, mereka langsung menyerbu cahaya tersebut, padahal cahaya tersebut adalah api. Mereka saling bertabrakan, tidak tahu ke sana yang kemari, tidak tahu arahnya. Kemudian mereka berjatuhan masuk ke dalam api. Demikian juga manusia pada saat itu. Mereka kusut, berhamburan, keluar dari kuburnya serentak pada saat itu, entah kemana, yang ini ke sana, yang itu kemari, ya, tidak jelas mereka. Sebagaimana tadi yang digambarkan, seorang akan berlari dari saudaranya, ibunya ditinggalkan, bapaknya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, semuanya saling menjauh, memikirkan nasibnya masing-masing. Nah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, karena saat itu merupakan hari yang sangat menegangkan, ya, hari yang sangat menakutkan. Dan tidak cukup sampai di sana, Allah mensifati hari kiamat dengan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Demikian juga gunung. Gunung akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kal'ihn. Apa itu al-ihn? Ihn itu adalah bulu yang bisa dicabut, seperti bulu-bulu domba yang dijadikan kain wol, seperti itu. Dicabut, kemudian manfush, ya. Kemudian mereka dipukulkan atau dihamburkan, maka lihat bagaimana keadaannya. Begitulah gunung nanti. Allah Subhanahu wa taala menceritakan gunung di dalam Al-Qur'an, bagaimana nasibnya nanti di hari kiamat. Gunung yang sangat kokoh, Allah Subhanahu wa taala pertama-tama akan mencabutnya dari akarnya, karena gunung itu sebagai pasak. Ya, wal jibala arsaha,
Allah menanam gunung tersebut sebagai pasak bumi, agar bumi itu tidak bergoyang ketika terjadi gempa, tidak hancur ketika terjadi gempa. Allah menanam gunung tersebut, kemudian Allah cabut sampai akar-akarnya. Setelah itu bagaimana? Di dalam Al-Quran disebutkan, وَتَرَى الْجِبَالِ, kau akan melihat gunung, تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, engkau mengira gunung itu diam, وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, padahal gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Saking kencangnya gunung tersebut, maka manusia akan melihatnya gunung tersebut diam, padahal berputar, ya, kencang. Saking kencangnya. Sama, bumi, matahari, ya, bulan mengelilingi bumi. Ya. Kita tidak tahu bagaimana pergerakan tersebut. Benda-benda langit juga sama bergerak, namun kita tidak melihatnya. Terlihat diam, padahal bergerak. Saking cepatnya. Demikian juga pada saat itu Allah jadikan gunung-gunung tersebut bergerak dengan sangat cepat seperti pergerakan awan. Wahya tamurru marra sahab. Namun manusia akan melihatnya dia diam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu akan memukulkan antara gunung dengan bumi. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Kemudian Allah akan mengangkat gunung dan juga bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya dengan sekali, ya, dengan satu kali. Ditabrakkan antara gunung dengan bumi dengan satu kali saja. Dukkata wahidah. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Pada saat itulah akan terjadi hari kiamat. Bahkan orang-orang kafir juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Ketika Rasulullah mengabarkan akan terjadi hari kiamat, mereka malah mengatakan, "Bagaimana dengan gunung-gunung yang besar itu? Bagaimana nasibnya? Apakah Allah akan menghancurkannya padahal gunung itu besar?" Katakan Muhammad, "Faqul yansifuha rabbi nasfa." Katakan bahwasanya Rabbku, Tuhanku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Setelah Allah menghancurkannya, Allah akan membiarkan bumi dan gunung tersebut rata. La tara fiha 'iwajan wala amta. Engkau tidak akan pernah melihat tempat yang rendah atau tempat yang tinggi, rata semuanya. Bumi yang hari ini bulat akan dibuat terhampar oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan dijadikan tempat manusia berkumpul di hari kiamat. Ya. Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard." Pada hari itu Allah akan mengganti bumi dengan bumi yang bukan bumi hari ini. Was samawat, demikian juga langit-langit. Allah akan menggantinya. Namun manusia akan berada di atas bumi yang sangat luas. La tara fiha 'iwajan wala amta. Tidak akan melihat yang rendah, tidak akan melihat yang tinggi, datar semuanya. Sehingga manusia yang berdiri di sana akan melihatnya semuanya. Akan terlihat seluruhnya mereka. Gunung Allah jadikan rata. Allah jadikan rata dengan bumi. Bahkan Allah jadikan gunung tersebut seperti fata morgana, bayangan yang abstrak, ya. Seperti ada padahal tidak ada. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulul jibalu kal'ihdil manfush. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man taqulat mawazinu." Maka adapun orang yang berat timbangannya, yang dimaksud adalah timbangan amal salehnya. Maka pada saat itu setiap orang akan ditimbang. Laki-laki, perempuan, semuanya akan ditimbang. Yang ditimbang yang pertama adalah amalan salehnya. Dan ahlu sunnah
mengimani, meyakini bahwasanya pada hari kiamat itu ada timbangan. Nanti akan disidang oleh Allah. Setelah disidang, kemudian Allah akan menghitungnya. Kemudian Allah akan mengeluarkan catatannya. Setelah dikeluarkan catatannya, catatan itu akan dibuka, akan dibaca. Kemudian akan ada penimbangan. Dan timbangan tersebut lahu kaffatan, memiliki 2 daun timbangan. Namun para ulama berselisih, apakah timbangan itu satu ataukah banyak? Karena di dalam ayat disebutkan, Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang akurat, timbangan-timbangan yang pasti, yang adil di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak akan ada satu jiwa pun yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, meskipun satu biji sebesar biji sawi kami akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, cukup kami saja yang akan menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amal soleh disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, di antaranya at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu adalah setengah daripada keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Para jamaah, jangan merendahkan, jangan menyepelekan ucapan zikir. Alhamdulillah, kata Rasulullah, itu akan memenuhi timbangan. Dan timbangan tersebut lahu kaffatan, memiliki 2 daun timbangan yang akan ditimbang antara amalan yang baik dan antara amalan yang buruk. Yang ditimbang diantaranya adalah amalan soleh. Seluruh amalan soleh kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kan amalan soleh itu tidak terlihat. Bagaimana mungkin bisa terlihat di hari kiamat? Allah Maha Mampu. Allah bisa menjadikan sesuatu yang tidak terlihat menjadi sesuatu yang terlihat. Bahkan di dalam sebuah hadis juga, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kematian itu menjadi seekor domba. Pernah dengar? Nanti Allah di hari kiamat, Allah akan mendatangkan kematian. Padahal kematian itu tidak bisa dilihat, tapi di hari kiamat Allah akan mendatangkan kematian itu dalam bentuk seekor domba. Kemudian Allah akan memerintahkannya untuk disembelih domba tersebut di antara surga dan neraka. Maka setelah disembelih dan domba itu mati, maka seluruh manusia akan mengetahui bahwasanya tidak akan ada kematian lagi setelah itu, karena kematiannya telah mati. Karena kematiannya telah dijadikan Allah seekor domba dan telah Allah sembelih juga, sehingga kematian pun telah mati, tidak akan ada kematian lagi. Yang masuk surga akan kekal di surga, yang masuk neraka bisa jadi dia kekal di neraka. Sudah, tidak akan ada lagi kematian. Bagi orang-orang kafir tidak akan ada lagi kematian setelah itu. Mereka dalam neraka kekal selama-lamanya dalam neraka, waliyadzubillah. Demikian juga amalan saleh, Allah akan menjadikannya bisa terlihat, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang termasuk ditimbang oleh Allah adalah orangnya, ditimbang oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki keinginan atau mengutarakan keinginannya untuk bersiwak kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu manjat. Tahu Bapak siwak tahu? Untuk membersihkan gigi, ya, dahan, ranting. Kemudian sahabat tersebut naik ke pohon. Kemudian datang angin. Angin tersebut menerpa bajunya sehingga tersingkaplah betisnya, kedua kakinya. Kedua kaki beliau itu kecil, sahabat tersebut, sehingga ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah marah pada saat itu. Kenapa kalian tertawa? Rasulullah itu kecil, dua betisnya, ditertawakan. Kami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang zatku, demi yang nyawaku berada di tangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua betisnya di hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah.
Jadi kedua betis sahabat tersebut nanti akan ditimbang, dan itu dikabarkan oleh Rasulullah, dan ternyata lebih berat daripada gunung Uhud. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya akan datang di hari kiamat ya seorang laki-laki besar, birrajulil azimis samin, dia besar ya, gendut gitu, besar, tinggi, tapi la yazinu indallahi janaha ba'udah, tetapi dia beratnya tidak melebihi daripada seekor atau sayap seekor nyamuk. Ringan sekali orang tersebut. Kenapa? Hanya badannya saja yang besar, tidak memiliki amalan. Jadi orangnya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimbang catatan amalan seseorang. Nah, berapa menit lagi? Mau adzan sekarang? Nunggu. Iya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di antara yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah catatan amalan. Catatan amalan. Amalan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri yang akan membacanya. Allah berfirman, "Iqra' kitab." Baca kitab, baca catatanmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu saja yang menghitungnya. Akan dibukakan catatan tersebut di hadapan kita. Kemudian akan ditimbang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengabarkan, "Innallaha yastakhlisu rajulan min ummati 'ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Ada seseorang yang Allah keluarkan, Allah memilih dari umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihnya dari seluruh makhluk yang ada pada saat itu, diambil dia di hari kiamat. Wa yanshuru lahu 99 sijjilan. Kemudian dia diberikan 99 catatan. Kullu sijjilin maddul basar. Setiap catatan tersebut jauhnya sejauh mata memandang. Satu catatannya saja, catatan keburukan, ini bukan catatan kebaikan, catatan keburukan. Ada 99 catatan. Satu catatannya itu sejauh mata memandang, berarti sangat banyak sekali keburukannya, dosanya banyak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah ada yang kau ingkari darinya sesuatu? Maka dia mengatakan, "La ya Rabbi, tidak ada ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, "Adaka udhrun aw hasanah?" Kamu punya alasan tidak? Allah masih bertanya kepada orang tersebut, punya alasan enggak kenapa engkau melakukan kejahatan ini, melakukan dosa ini? Kenapa, apa alasan? Aw hasanah, atau engkau punya kebaikan tidak? Ya. Maka dia mengatakan, "La ya Rabbi, tidak ya Allah, aku tidak memiliki kebaikan." Fayubhatur rajul, orang tersebut tercengang dan mengatakan, "Ya Allah, aku tidak memiliki kebaikan." Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bala, tentu saja kamu punya kebaikan." Orang itu kaget. Ya. Tentu saja kamu punya kebaikan. Fatukhraju lahu bitaqah. Kemudian dikeluarkanlah kartu. Gambarannya seperti kartu KTP lah, atau kartu apa itu, kartu akan dikeluarkan. Ini Rasulullah yang menceritakannya. Akan dikeluarkan kartu. Di mana di sana tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Ditulis kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, innakal yawma la tudlam. Hari ini engkau tidak akan pernah dizalimi. Hari ini engkau dizalimi. Engkau punya satu kebaikan, aku akan datangkan. Uhduru, datangkan, kata Allah. Kemarikan, datangkan kartu tersebut. Kemudian didatangkan kartu tersebut. Ya. Fatuda'u sijillatu fi kaffah. Maka diletakkanlah lembaran-lembaran tersebut, 99 catatan keburukan dia, yang setiap satu lembarannya itu sejauh mata memandang, diletakkan dalam sebuah daun timbangan 99-nya. Ya. Wal bitaqatu fi kaffah. Sedangkan kartu tersebut diletakkan pada daun timbangan yang satunya lagi. Fatashatis sijilat wasaqulatil bitaqah. Ternyata yang terjadi adalah kartu tersebut berat sekali, sedangkan sijilat itu bisa terangkat oleh kartu tersebut. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menandingi beratnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita berzikir, ucapkan
ucapkan secara lengkap ya. Syahadah atau kalimat tahlil, la ilaha illallah. Karena syahadat kita ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika benar-benar itu direalisasikan, diwujudkan dengan benar, maka yang terjadi akan seperti orang yang tadi. Kartu hanya bertuliskan syahadat, namun bisa melebihi beratnya sejumlah catatan-catatan yang sangat besar tersebut. Kalimat syahadat, orang itu dikatakan oleh Rasulullah adalah dari umatnya. Dari umatnya. Kita tidak tahu apakah orang tersebut yang dipanggil itu telah mati atau masih hidup di zaman kita ini, atau belum lahir, kita tidak tahu. Rasulullah tidak mengkhabarkannya. Tapi kita percaya nanti di hari kiamat orang tersebut akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dari umat Rasulullah. Ya. Dan orang itu telah melakukan dosa sepanjang hidupnya. Ketika dia hendak meninggal, husnul khatimah, dia belum beramal sama sekali, belum melakukan salat, belum melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia hanya bersyahadat, namun syahadatnya benar, tulus, ikhlas, dan bersih daripada kesyirikan. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan setiap umat Rasulullah akan memiliki kartu yang bertuliskan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun kualitasnya yang akan berbeda. Kualitasnya akan berbeda, itu saja. Setiap kita akan memilikinya, Pak. Bu, semua kita akan memiliki kartu tersebut, akan ditimbang, namun yang membedakan adalah kualitasnya. Karena kartu tersebut adalah kartu syahadat, kartu tauhid, maka tergantung kualitas tauhidnya. Kualitas tauhid itu diukur dengan sejauh mana dia bersih daripada kesyirikan dan segala macam-macam kesyirikan. Makanya jangan pernah meremehkan yang namanya kesyirikan. Kecilnya, besarnya, kesyirikan itu harus dijauhi. Keuntungannya besar. Lihatlah orang tersebut belum beramal apapun, dia hanya bersyahadat, namun syahadatnya benar, bersih daripada kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik besar. Ternyata syahadat tersebut mampu menghapuskan, membakar dosa-dosanya, mampu menghapuskan dan membakar dosa-dosanya. Maka belajar tauhid itu sangat-sangat penting sekali. Mengenal kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Kesyirikan kecil, kesyirikan besar, macam-macamnya harus ditinggalkan, tidak boleh. Baik itu kesyirikan dalam berdoa, dalam meminta tolong, pertolongan, semuanya. Dalam tawakal, dalam takut, dalam mencintai, harus ditinggalkan. Riya, semuanya tergolong ke dalam kesyirikan. Ya. Luar biasa bitaqah tersebut. Setiap kita akan memilikinya. Sehingga oleh sebab itu, maka ada di antara umat Rasulullah yang melakukan salat, ya, tapi dia juga nyemplung ke dalam neraka juga. Kenapa? Karena kualitas bitaqahnya itu, ya, yang kurang, kualitasnya yang kurang. Ahli puasa, ahli salat, ahli sedekah, nyemplung juga. Ahli baca Quran, nyemplung juga ke neraka. Kenapa? Ini bitaqahnya ini gak bagus. Andaikan bagus bitaqah syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya, dia beribadah murni hanya kepada Allah. Dan bagaimana dia mengikuti, kan syahadat itu dua, tidak hanya satu. Ya Pak, dua. Syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, berarti dia hanya beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah Rasulnya, Muhammad adalah Rasulnya. Berarti yang diikutinya adalah Rasulullah, yang dicontoh adalah Rasulullah. Mengerjakan suatu amal mencontoh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini yang akan
menjadikan kualitas kartu seseorang itu betul-betul baik dan berkualitas, memiliki timbangan yang sangat berat di sisi Allah. Ya, tapi kalau syahadatnya tidak bagus, dia rajin sholat pun bisa jadi nyemplung dulu ke dalam neraka. Puasanya, sedekah dia, umrah dia, bahkan haji dia tidak mampu untuk menyelamatkan dia dari neraka. Kenapa? Karena syahadatnya. Coba lihat orang tersebut, syahadatnya luar biasa, dosanya banyak sekali, ternyata berat juga. Dan itu orang tersebut ada di tengah-tengah umat Nabi kita Muhammad SAW. Siapa orang yang Allah Ta'ala ada? Bisa jadi di antara kita, bisa jadi ya, hidup di zaman ini, bisa jadi orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khaffat mawazin, adapun yang ringan timbangannya, berarti catatan amalannya itu tidak bisa mengangkat catatan keburukannya. Justru catatan keburukanlah yang mengangkat catatan kebaikannya. Artinya lebih berat catatan keburukannya. Dosa apa sih yang telah dia lakukan? Ya, padahal Allah itu Maha Pengampun. Banyak amalan-amalan itu ketika seseorang mengamalkannya akan menghapuskan. Wal hasanatu yudhibna sayyi'at. Dalam Al-Quran, setiap kebaikan itu menghapuskan keburukan. Berarti jika ada seseorang yang ketika ditimbang dan amalan keburukannya lebih besar, lebih berat, menunjukkan orang tersebut sangat buruk sekali. Karena para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidaklah ada orang yang nyemplung ke dalam neraka kecuali orang tersebut betul-betul buruk. Bayangkan, ibadah dia itu padahal menghapus dosanya, tapi ternyata tidak mampu menghapusnya. Bisa jadi ibadahnya itu karena tidak ada poin ikhlasnya, dan juga tidak sesuai dengan tuntutan Nabi itu. Amalannya mungkin dia beramal dengan amalan yang banyak, namun tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa untuk memperberat timbangannya. Dan ini harus kita perhatikan, karena amalan itu akan ditimbang. Dan yang memperberat amalan itu tidak hanya bentuk amalannya saja. Haji itu amalan besar jemaah, umrah itu amalan besar, sholat itu besar. Tetapi kalau dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, apalagi dia tidak ikhlas, tidak ada artinya. Namun amalan yang kecil seperti senyum, amalan itu mudah, senyum itu ringan. Atau zikir, ringan diucapkan, bisa jadi besar timbangannya di sisi Allah, manakala yang memenuhi syarat-syarat ibadah, syarat-syarat diterimanya ibadah. Dan siapapun yang ringan timbangannya, kata Allah, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Kenapa ini dikatakan ibu? Apa yang dimaksud dengan ibu? Ummun, ya, ummi. Fa ummuhu, ibunya adalah hawiyah. Dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud itu adalah neraka. Ummu tersebut bisa dikatakan ibu karena neraka itu seperti ibu yang akan merangkul anaknya, tempat kembali anaknya. Begitu juga para pendosa itu akan kembali kepada neraka seperti kembali kepada ibunya. Dan ketika sudah kembali kepada ibunya, maka ibunya akan memeluknya dengan erat. Neraka tersebut akan mencengkramnya. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari api neraka. Fa ummuhu hawiyah. Bayangkan ummuhu hawiyah. Hawiyah itu adalah bahasa Arab, artinya adalah jalan yang sangat terjal dan dalam. Gak tahu kata para ulama kedalamannya berapa. Yang jelas Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya, mendengar suara yang sangat keras, suara dari alam gaib, keras sekali. Para sahabat itu kaget, suara apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, itu adalah suara batu yang digelindingkan, dilemparkan ke dalam api neraka 70 tahun yang lalu, dan hari ini baru sampai ke dasarnya. Dalam sekali neraka itu. 70 tahun batu dilemparkan, baru sampai ke dasarnya. Itulah neraka. Tempatnya orang-orang munafik.
tempatnya para pendosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Kata Allah, tahu enggak apa itu hawiyah? Narun hamiyah, kata Allah. Neraka, api yang sangat panas. Tidak sebanding dengan panasnya matahari, tidak sebanding dengan panasnya api di dunia. Bahkan kata Rasulullah SAW, narukum juz'un min 70 juz'an, ya, min naril akhirah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Api kalian hari ini panasnya itu hanya 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Baru hanya 1 bagian saja. Jadi panas sekali api neraka itu, karena Allah memanaskan api tersebut sampai api tersebut itu hitam. Ya. Dan surah Al-Mudaththir disebutkan, ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Ya. Seperti api neraka itu seperti humur, seperti unta-unta ya. Unta-unta, kalau unta itu berjalan dan banyak gitu kan kuning warnanya. Kata para ulama sebetulnya bukan kuning itu. Sebetulnya ungkapan itu menunjukkan ungkapan hitam. Neraka itu warnanya hitam karena telah Allah panaskan beratus-ratus tahun lamanya sehingga menjadi hitam. Bahkan sifat api neraka saking panasnya, ketika menyentuh bagian tubuh manusia yang disiksa di sana, tidak hanya merobek, tidak hanya langsung membakar bagian luar, tetapi langsung membakar bagian dalam. Wa ma adraka mal hutamah, ya, narullahil muqadah, api Allah yang Allah panaskan, allati tattali'u 'alal afidah, di mana panasnya itu langsung menembus kepada jantung, kata Allah. Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Dalam sebuah ayat Allah menyebutkan, innal ladzina kafaru biayatina, sungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan nyalakan api neraka bagi dia. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, setiap kali kulit mereka matang, Allah akan ubah kembali kulit tersebut menjadi kulit yang baru. Kulit tersebut matang, habis, Allah jadikan lagi kulit yang baru, dibakar lagi, habis lagi, terus demikian. Liyadukul adab, kata Allah, supaya mereka betul-betul merasakan siksanya adab tersebut. Saking panasnya mereka sampai mereka teriak-teriak, meronta-ronta, bahkan mereka tidak malu meminta kepada penjaga neraka. Mereka mengatakan, ya, wa qala alladziina fin nar, Allah mengatakan, dan berkatalah orang-orang yang dalam api neraka, mereka berkata, wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka. Siapa itu? Malik. Pemimpinnya adalah Malik, penjaga neraka. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ud'u rabbakum, mintakan kepada Tuhanmu, wahai Malik, wahai penjaga neraka. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, 1 hari saja ringankan siksaan kami, kata mereka. 1 hari saja. Mereka gak minta 1 minggu, gak minta 1 bulan, gak minta 1 tahun. Saking mereka kepayaan, kepanasan, mereka meminta 1 hari saja. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ya. Tapi apa jawabannya? Dalam ayat lain, ya, disebutkan, qalu fad'u, kalian saja yang minta. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah permintaan mereka kecuali permintaan yang sia-sia, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriak-teriak sekeras apapun, sekencang apapun, bahkan air mata mereka itu mengalir sampai-sampai kalau ada perahu bisa berjalan perahu tersebut. Ya. Saking dahsyatnya siksaan api neraka itu, tidak main-main. Ya, narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Mau bersabar di neraka? Silahkan, kata Allah. Mau meronta-ronta? Silahkan, kata Allah.
Ya, sama saja hari itu. As-sabartum an jazi'tum, mau kalian sabar di neraka, mau kalian mengeluh di neraka, sama kata Allah. Enggak bakalan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu tidak berlaku lagi. Ketika orang disiksa, ya sudahlah, mau sabar aja. Enggak guna mau sabar juga, para hadirin. Mau nangis juga nangis, silahkan. Tidak akan berguna juga ketika seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Namun ketika seseorang masuk ke dalam surga bagaimana? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tadi ayatnya mengatakan maka dia berada dalam kehidupan yang ridha. Kenapa? Dia akan meridai kehidupannya di surga. Kalau hari ini kan kita kadang-kadang enggak ridha, Pak. Ya, para bapak ibu, kita enggak ridha dengan kehidupan kita. Sekaya apapun kita, hari ini tetap saja kadang-kadang itu kita ditimpa musibah inilah itulah, ya, kehilangan inilah kehilangan itulah, membuat dada kita itu sakit, sesak gitu di dunia, karena bukan kehidupan yang diridhai. Adapun ketika seseorang masuk ke dalam surga, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Mereka akan mengatakan alhamdulillah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Tidak akan ada lagi rasa sedih pada jamaah. Tidak ada lagi. Sudah sempurna kehidupan itu. Bayangkan saja kita semuanya akan usianya sama, muda semuanya. Ya. Gagah-gagah, ganteng-ganteng semuanya. Punya istana masing-masing. Kemudian mengalir dari istana tersebut itu sungai-sungai. Buah-buahannya tidak perlu kita memetiknya susah-susah, akan datang dengan sendirinya. Jika laki-laki akan diberikan bidadari-bidadari, ada bidadari-bidadari yang khusus fil khiyam. Ya, dia itu betul-betul dijaga, dirawat. Ada juga bidadari-bidadari yang lainnya begitu. Para wanita juga jika masuk surga akan melebihi kecantikannya daripada bidadari-bidadari surga, akan dimuliakan. Memiliki suami-suami yang setia, yang indah, yang rupawan. Minuman-minumannya akan lengkap, penuh. Buah-buahannya akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajahnya berseri-seri, ceria semuanya, tidak akan ada yang sedih karena telah dihilangkan kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuka wajahnya. Kapan itu? Ketika seseorang masuk ke dalam surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di surga. Di surga. Kenikmatannya tiada tara. Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil." Allah juga akan cabut dari hati mereka itu berbagai macam penyakit hati, yang suka dongkolan, yang suka marah, yang suka hasad, yang suka iri. Allah bersihkan dulu di qantarah. Ada qantarah tersebut setelah seseorang menyeberang sirat yang di bawahnya api neraka, ketika dia sudah sampai, dia akan dicuci dulu, dicuci dulu hatinya. Setelah bersih baru dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang masuk ke dalam surga itu betul-betul orang yang bersih hatinya, indah rupanya. Demikian para jemaah. Sedangkan orang yang masuk neraka rupanya buruk. Ya, rupanya buruk, rupanya hitam. Mereka gosong. Ya, badannya besar-besar. Gigi gerahangnya sebesar gunung Uhud. Dikatakan oleh Rasulullah, sebesar gunung Uhud gigi gerahangnya. Allah buat di tubuh mereka besar supaya api tersebut tuh betul-betul mantap gitu nyiksanya. Kan kalau tubuh yang tipis langsung aja hilang, tapi kalau yang besar terus dihantam, habis balik lagi ke tubuh semula. Hantam lagi, habis lagi, terus begitu. Ya. Disiksa, diberi minum oleh air yang sangat panas, disebutkan oleh Allah wa taqatta'a am'a'uhum, sampai masuk tersebut langsung bisa merobek, mencerai-beraikan ususnya keluar semuanya. Ada yang ususnya ditarik, kemudian diikat, kemudian diputarkan di atas ususnya. Ya, ada yang ditusuk kepalanya sampai ke duburnya. Terus semuanya.
oleh malaikat-malaikat yang bengis-bengis, tidak memiliki belas kasihan. Ghiladun syidad, kata Allah dalam Al-Quran, bengis mereka, ya, kuat mereka menyiksa ahli neraka. Demikian jamaah, ya. Karena kehidupan kita ini, kita hadir hari ini di kajian itu sejatinya agar kita masuk surga dan kita bisa selamat dari api neraka, ya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa. Tentu saja doanya adalah doa memohon untuk menyelamatkan, ya, kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pesannya adalah ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka beramalah sesuai dengan perintah Nabi SAW, sesuai dengan amalan Nabi SAW, agar syahadat kita, kartu kita itu betul-betul kartu yang berkualitas. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.